Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pemilu ya teman-teman. Di video ini saya akan membahas tentang pemilu dan partai peserta pemilu ya. Tetapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah pemilu yang terjadi di masa Orde Baru dan sedikit sejarahnya. Silahkan teman-teman ikuti video ini, jangan di skip agar kita bisa tahu dan berbagi wawasan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti videonya. Pemilu yang terjadi sekitar di zaman Orde Baru teman-teman. Yang di sini juga di zaman ini juga teman-teman, itu terjadi penyederhanaan oleh pemerintah terhadap partai peserta pemilu yang tadinya terdiri dari 10 partai dipangkas menjadi 3 partai teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pemilu ini teman-teman, ada baiknya kita membahas sekilas tentang Orde Baru ya teman-teman. Orde Baru itu adalah masa di mana Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia teman-teman. Sedangkan tujuan Orde Baru itu adalah untuk menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Sedangkan Presiden Soeharto sendiri teman-teman, itu menjadi presiden itu dimulai pada tahun 1967 teman-teman, sampai tahun 1998. Selama masa Orde Baru ini teman-teman, itu yang menjadi wakil presiden itu ada 6 orang. Yang pertama itu adalah Hamengkubuwono ke-9, yang kedua ada Malik, yang ketiga Pak Umar Wirahadikusuma, terus Bapak Sudarmono, terus Bapak Tri Sutrisno, dan yang terakhir B.J. Habibie teman-teman. Di video kali ini pembahasan kita akan terfokus kepada pembahasan fusi partai atau penyederhanaan partai yang dilakukan oleh pemerintahan waktu Orde Baru ya teman-teman. Penyederhanaan partai atau fusi partai ini berawal dari pemilu tahun 1971 teman-teman, yaitu pemilu pertama masa Orde Baru. Pemilu pada masa Orde Baru itu berfungsi untuk memilih anggota DPR, yaitu DPR provinsi dan DPR kabupaten teman-teman. Sedangkan untuk pemilihan presiden itu dilakukan oleh MPR teman-teman. Pada masa ini terjadi monoloyalitas aparat dan juga karyawan serta pegawai negeri PNS untuk memilih Golkar teman-teman.
pada pemilu awal, pemilu pertama ketika zaman Orde Baru teman-teman, itu diikuti oleh 10 partai politik, yaitu Partai Katolik, terus kedua Partai Nahdlatul Ulama, terus ketiga Partai Serikat Islam Indonesia, terus Partai Kristen Indonesia, terus Partai Murba, Partai PNI, terus Partai Islam, terus Partai IPKI, terus Partai Parmusi, dan terakhir adalah Partai Golongan Karya atau Golkar teman-teman. Yang Golkar itu adalah partai ormas masyarakat, bukan partai politik teman-teman. Dari ke-10 partai peserta pemilu pada tahun 1971 teman-teman, itu yang menduduki peringkat pertama itu adalah Golkar, kemudian yang kedua adalah Partai Nahdlatul Ulama, terus yang ketiga adalah Partai Muslimin. Sedangkan PNI atau Partai Nasional Indonesia yang pada pemilu tahun 1955 menduduki peringkat pertama, di tahun 1971 ini menduduki peringkat keempat ya teman-teman. Setelah pemilu 1971 dimenangkan oleh Golkar teman-teman, dan menetapkan bahwa Bapak Presiden Soeharto itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu pada tahun 1973 itu pemerintah melakukan fusi partai atau penyederhanaan partai teman-teman, yaitu partai yang beraliran agamis atau religi itu digabungkan menjadi satu, membentuk sebuah partai, yaitu Partai P3 teman-teman. Pada waktu itu menggunakan lambang Ka'bah ya teman-teman. Tetapi kebijakan pemerintah kembali tahun 80-an ya, kalau nggak 83, 85-an ya teman-teman, itu pemerintah membuat kebijakan bahwa semua anggota partai politik itu harus menggunakan lambang dari Pancasila. Oleh karena itu Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, itu menggunakan lambang bintang nomor urut 1 ya teman-teman. Kemudian masih di tahun 1973 juga teman-teman, itu partai yang berhaluan nasionalis seperti Partai Kristen, Partai Katolik, terus Partai IPKI, terus Murba, PNI, itu membentuk sebuah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan menggunakan lambang kepala banteng. Dan ada lagi yaitu Golkar teman-teman, atau golongan karya. Golongan karya ini bukan partai politik pada awalnya, tetapi koperasi gotong royong serbaguna atau kosgoro teman-teman. Ini membentuk sebuah partai, yaitu Partai Golkar atau golongan karya, dan menggunakan lambang pohon beringin. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahun 1971 ini merupakan pemilu yang diikuti oleh partai paling banyak sebagai peserta pemilu teman-teman. Karena setelah itu, selama Orde Baru, setelah tahun 71 itu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, terus Partai Golkar atau golongan karya, terus yang ketiga adalah Partai PDI atau Partai Demokrasi Indonesia.
selama Orde Baru ini pemilu selalu dimenangkan oleh Partai Golkar, teman-teman. Itu bisa terjadi karena semua aparat, semua PNS dan juga karyawan itu diwajibkan untuk memilih Golkar. Jadi Golkar selalu menang, teman-teman. Di masa Orde Baru ini juga suara PDI pernah mengalami kemerosotan yang sangat tajam karena ada perpecahan antara PDI kubu Suryadi dan PDI kubu Megawati Soekarno Putri. Tujuan pemerintah Orde Baru melakukan fusi atau penyederhanaan partai ini, teman-teman, itu untuk menghindari terlalu banyaknya kekuatan partai yang bisa menimbulkan banyak pertentangan, ya teman-teman. Tetapi pada hakikatnya tujuan penyederhanaan partai ini untuk memperkuat atau memperkokoh kedudukan Presiden Soeharto dengan salah satu penopangnya yaitu Partai Golkar, teman-teman. Dan ini bisa membuat Presiden Soeharto itu bertahan sampai 32 tahun hingga pada akhirnya tahun 1998 Presiden Soeharto harus dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Selama Orde Baru itu Golkar selalu menang dalam pemilu, maka secara otomatis Soeharto tetap menjadi Presiden Indonesia sampai 32 tahun. Kalian itu mencerminkan diri kalian, jadi be yourself. Episode kali ini sampai sini dulu ya. Kalau kalian punya rekomendasi, kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Please, please, please. Sampai di sini saya minta maaf kalau misalkan dalam bernarasi saya melakukan kesalahan, teman-teman. Untuk teman-teman yang tahu sejarah tentang ini ya teman-teman, itu bisa kirimkan komentar teman-teman. Kalau ada kesalahan dibetulkan ya teman-teman. Kita belajar bersama, beredukasi diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.